Pak Apit, Bu Desi, Pak Eko, Pak Gatot, Pak Haryanto, Pak Robert, Pak Yosi. Barusan satu lagi ada di sini. Oke. Mungkin saya salah lihat mungkin. Masih nggak bisa move on di XAUSD dan tentunya kenapa sih emang nggak bosan gitu di XAUSD terus? Bukannya nggak bosan, jujur kalau saya pribadi saya emang nggak di XAUSD aja, tapi kenapa saya lebih fokus ketika live analisis seperti ini di XAUSD karena saya pengen teman-teman tuh fokus satu pair dulu. Ketika kita udah menguasai XAU tuh udah tahu, udah paham betul range-nya, karakter pergerakannya seperti apa, dan kita udah bisa profit lah minimal di XAUSD, baru deh kita pelajari pair-pair yang lain. Kalau dulu kan terbalik, dulu tuh dari mata uang ke gold gitu kan, dari yang kecil ke yang gede. Kalau yang sekarang dari gold dulu baru ke mata uang. Itu kembali lagi ke teman-teman. Kalau saya mah pengen tradingnya santai gitu kan, volumenya kurang ya. Oke. Aduh, Pak operator kumanya ini operatornya ngilang. Ini gimana yang gedeinnya? Oke, masih ada nggak? Masih kecil nggak suaranya? Apakah udah oke untuk suaranya? Atau mungkin harus dekat? Oke, suaranya udah jelas kah? Nah, sip. Nggak terlalu dekat kan? Kalau suara saya terlalu dekat atau cara menjelaskan saya terlalu cepat, tolong dikoreksi aja ya. Gitu. Bukan mau ngebut sih, emang gaya saya memang seperti ini kalau berbicara. Oke, XAUSD langsung aja. Sekali lagi dikasih ini aja ya, tip biar saya paham kalau ada kekurangan baik dari audio ataupun visual. Di XAUSD secara tren, ini kan sering kita bahas nih, untuk dibilang sebuah tren itu kan harus ada 4 titik. Nah, saya pengen tahu menurut teman-teman, coba dari visual di time frame H1 yang kita lihat di sini, ini pola apa sih sebenarnya? Tren turun kah, tren naik, atau sideways? Nah, kalau yang ngikutin edukasi, apalagi yang ikut kelas di batch kedua ya, nanti batch ketiga kan mau launching Jumat, Senin udah efektif pembelajaran. Nah, tapi kalau udah ada yang masuk di batch 2, untuk baca tren pasti udah paham ya. Nah, baca tren itu gampang banget sebenarnya. Ada itu materinya di minggu ketiga kalau salah. Betul, Pak Eko, secara tren kita turun. Kenapa? Tapi kan kita juga kenapa kok bisa dibilang tren turun? Ini juga tren turun dari sini nih, misalkan. Ini tren turun dari sini sih. Ini kan dari sini ke sini bukan turun juga kan? Bukan. Kenapa dibilang bukan? Karena untuk dibilang sebuah tren, sekali lagi harus memenuhi syarat untuk dibilang ini adalah sebuah tren naik turun, itu minimal ada 4 titik. 4 titik itu apa aja? Kalau tren turun, tren naik dulu deh. Kalau tren naik itu harus ada low, high, higher low, dan higher high. Kalau tren turun harus ada high, low, lower high, dan lower low. Atau kalau mau lebih simpel, A, B, C, sama D. Tapi A, B, C, D itu polanya harus seperti apa ya? Ini nggak apa-apa ya, agak sedikit ngulang. Nah, saya gambarinnya tuh bahasa simpelnya mah zigzag lah. Tapi ketika harga cuma bergerak seperti ini belum valid sebagai tren turun. Karena titik keempatnya belum valid. Atau dalam artian titik keempat ini baru dikatakan titik keempat valid sebagai titik 4 atau titik D-nya dia atau lower low kalau tren turun. Kalau turunnya ini titik keempat sudah lewat dari titik ke yang ini ya, support terdekat atau titik D. Nah, high-nya di sini dia turun ke bawah, naik ke atas. Sorry, kayaknya belum share screen. Teman-teman, untuk grafiknya apakah sudah muncul belum? Sorry, ini saya nggak bisa monitor, operatornya sholat dulu barusan. Apakah grafiknya sudah muncul di layar teman-teman? Oke, siap. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 titik, ada high, low, lower high, dan lower low atau A, B, C, sama D. Titik keempat baru valid menjadi titik keempat atau titik D-nya dia ketika turunnya ini sudah lebih rendah daripada titik B ini. Kalau baru sampai sini ini belum bisa dikatakan tren turun, walaupun kelihatan ini kan dari sini jelas banget trennya turun kan gitu kan. Belum tentu tren turun kalau misalkan belum memenuhi syarat untuk bilang ini adalah sebuah tren turun kan. Kalau seperti ini tren turun. Lalu kalau kita pasangkan ininya ke sini, dari sini saja sebetulnya udah valid. Ini kan polanya udah memenuhi
isyarat dibilang sebuah tren. Ini kan tinggi banget gitu kan. Tapi tingginya ini tidak lebih tinggi daripada ini, berarti masih valid sebagai titik A, B, C, tinggal titik D-nya. D-nya adalah di sini. Sampai sini aja kemarin kita udah katakan bahwa ini udah memenuhi syarat untuk dibilang sebuah tren. Ada yang baru hadir, selamat datang, selamat bergabung. Pak Bayu juga. Nah, kalau udah jadi tren terus seperti ini, seperti apa yang harus saya lakukan? Banyak. Baik salah nggak? Enggak. Sel salah nggak? Enggak. Selama ada alasannya. Kalau kita ambil buy dalam kondisi tren terus seperti ini, artinya kita mengcounter kondisi trennya dia atau melawan arah tren, itu tidak salah. Asalkan alasan kita untuk mengcounter tren itu make sense, itu jelas. Kenapa saya mengcounter tren? Jadi tren turun, harga waktu kemarin itu udah sampai bawah banget ke sini ya. Misalnya, saya mengcounter tren, salah nggak? Enggak. Kalau ada alasannya, oke, saya ambil buy ketika harga di bawah sini. Walaupun trennya turun, tapi saya mau ngelawan arah trennya dia, nggak salah. Alasannya misalkan saya lihat stokastiknya udah oversold, garis stokastik udah berada di titik jenuh bawah, artinya apa? Ada kemungkinan harga itu mengalami yang namanya koreksi naik. Kalau misalkan ada kemungkinan harga mau koreksi naik, artinya kita bisa memanfaatkan. Makanya ada bahasanya itu, teman-teman pasti udah paham, ngambil koreksi. Ngambil koreksi pun berarti harus jelas ya alasannya apa mengambil koreksi, dan mengambil koreksi itu atau mengambil posisi melawan arah tren itu jelas untuk risknya pasti lebih tinggi ketimbang kita mengikuti arah trennya dia, karena kita bukan melawan arah naik atau turun aja, tapi melawan tren itu kan sebesar ini gitu kan. Kalau naik dari sini ke sini ini naik, tapi bukan naik. Kalau turun, kalau tren turun ini segini. Kebayang kalau misalnya kita ambil buy-nya di atas ini, ketarik sampai bawah, karena ini baru tren itu baru satu gelombang bisa dikatakan. Tren itu kan bisa 2, 3, 4, 5 gelombang. Kebayang kalau misalnya tren ini panjang gelombang sampai bawah, mungkin lagi ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tariknya jauh. Itu yang bikin kesel, lama banget, bisa berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu baru balik lagi ke harga. Tapi kalau kita menggunakan lot besar, biasanya langsung pasang stop loss, jadi udah beres di situ, tidak ada remnya. Nah, melawan arah tren boleh, tapi ada alasannya jelas. Misalkan salah satu contohnya bisa dipakai, misalkan menggunakan stokastik osilator. Titiknya ini udah di bawah, jadi kemungkinan harga mau ada itu stabilan dulu atau mau koreksi dulu ke atas. Walaupun tren turun, tapi harga itu kan gelombang, tapi kecenderungannya overall dulu. Oke, saya mau ngikutin arah trennya. Nah, kalau yang following trend, biasanya style trading itu adalah swinger atau swing trade. Jadi swing trade itu dia mengidentifikasi dulu grafiknya, oh ini polanya terbentuk tren turun. Seorang swinger udah pasti dia itu akan mencari atau ambil momen sell-nya, walaupun pasti dia banget sell-nya juga, tapi dia itu kalau tren turun udah biarin serendah apapun nggak akan kejar sell, tapi dia akan menunggu ketika harga segini ke atas dalam seperti ini. Dan untuk melihat dari kemarin di ke atas ini, kalau seorang swinger dia udah bisa di sini kan, di sini atau di sini. Floatingnya bisa jam-jam bahkan berkali-kali, tapi target profitnya karena posisinya itu di arah tren 2, 3 poin, tapi benar-benar satu posisi untuk biar misalkan itu diambil sell di atas sekarang, targetnya enggak sekedar di bawah 3 poin, 5 poin di sini atau di sini 10 poin, enggak lebih dari itu. Dia akan membiarkan ini harga kan kalau trennya berlanjut kurang lebih polanya seperti ini. Punya sell sini, seorang swinger itu dia akan biarkan aja mengalir sellnya terus saja sampai suatu saat tren ini dibatalkan. Nah, atau ada indikasi perubahan arah tren dari tadinya tren turun seperti ini, ada indikasi, nanti kita belajar baca indikasi perubahan arah tren. Tapi kalau misalnya untuk seorang swinger, ketika dia punya sell di sini, di atas sini, dan running profit jauh banget ke bawah, dan mulai ada indikasi trennya mau berbalik arah, jadi tren naik misalnya, dia akan lepas posisi sell.
tapi take profitnya panjang, sama aja sebetulnya ya, ambil koreksian atau mungkin bahkan scalp dengan ambil kan itu lebih sering. Overall di akhir sebetulnya akumulasinya itu mau beginner, mau scalper, mau intraday, nggak jauh sih bedanya, sedikit juga, tapi lebih ke style aja sebetulnya kalau ngomongnya gaya atau cara trading. Saya sibuk banget ya, sebentar saya masuk di trade aja, ambil sell, trend turun, udah kemudian baru beli. Kalau ada yang misalkan intraday mah dia bisa buy bisa sell dalam trade, itu juga nggak masalah, dia ada reasonnya dan biasanya lebih condong ke penggunaan yang scalper itu lebih condong ke penggunaan candlestick. Dia amati satu persatu, jadi trennya cenderung agak terabaikan, dia itu akan lebih fokus seperti lihat terkait dengan ini indikasi naik, indikasi turun, karena candle itu kan bisa dibaca atau bisa diidentifikasi. Oh ada pola candle yang seperti ini, artinya minimal 1, 2, 3 candle berlipat atau masih candle itu bisa dibaca kayak candle sekarang. Candle sekarang pun adalah sebuah indikasi untuk candle selanjutnya akan seperti apa, karena candle itu kan volume, semakin panjang body candlenya berarti volumenya semakin besar, semakin kecil volume candlenya atau body candlenya artinya volumenya kecil. Kalau sekarang candlenya cenderung mengecil atau menurun, artinya apa? Jadi biasanya ketika terjadi pola seperti ini biasanya mau ada penurunan. Apalagi kalau kita sambungkan ke data fundamental, itu ada Powell speech, ada pidato dari Powell, chairman-nya dari Fed, dampaknya baik untuk hawkish ataupun dovish. Pidato dari Powell nanti dampaknya gimana lumayan kencang, takutnya dia inflasi tidak mau masih menggunakan masalah Omicron, corona, dan inflasi. Intinya kalau kita bisa merangkum kelihatan kan pertama aja ini atau ini datanya dovish negatif untuk USD gitu. Artinya kalau negatif untuk USD berarti di trend ya, kemungkinan kalau misalkan hawkish USD positif untuk USD nya jadi kemungkinan untuk harga dia ragu dan akan searah dengan trendnya. Pun kalau kita lihat ini kan lagi naik, kenapa masih bilang tren turun, padahal naiknya belum tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya. Jadi tren turunnya ini masih tahu selama harga tidak. Kalau kita berbicara harga ini mau naik, oke, tapi naiknya sampai mana? Koreksinya lah, karena kalau tren turun seperti ini, turunnya adalah mungkin sebabkan naiknya adalah tren turun kan, jadi ketika turun seperti ini adalah motif. Ketika dia mengalami kenaikan seperti ini artinya koreksi. Cuman yang jadi masalah naiknya ini sampai mana? Pertama, kita juga harus cocokkan dulu. Ini data teknikal kan, tapi kita harus cocokkan juga dengan data fundamental, karena teknikal dan fundamental itu udah sepaket. Saya sangat menyarankan ke teman-teman tidak terlalu fanatik ke teknikal ataupun tidak fanatik ke fundamental. Fundamental itu betul untuk lihat prospek ekonominya yang mana akan berhubungan dengan penguatan atau pelemahan dari mata uang yang kita sedang transaksikan ini. Sedangkan fundamental, sedangkan teknikal adalah statistiknya nanti atau historinya gitu kan, dan kebiasaannya juga. Artinya apa? Ini secara tren turun itu teknikal, statistik dan data yang mudah kelihatan dan terbentuk dan ada. Oke, turun itu kan karena apa? Itu kan bukan program, tapi kan naik turun harga supply dan demand, permintaan dan penawaran. Nah, itu yang harus kita cari tahu dari fundamental. Kita lihat secara fundamental, misalkan ini baru contoh, misalkan nanti malam hawkish pidatonya Powell itu, artinya kalau hawkish bagus untuk mata uang USD, kalau di XAUSD di periode sekarang atau saat ini, artinya kalau USD menguat berarti turun. Kalau berarti turun karena datanya dovish, artinya apa? Artinya saya bisa sell, tapi sellnya di mana? Teknikal nanti yang menentukan. Kalau kita teknikal kita misalkan yang paling dasar itu adalah support karena batasan atas apa? Batasan harga naik mendekati batasan atas
saya baca dari beberapa data sih kemungkinan nanti melakukan Hawkish untuk pindah dari power, jadi mendorong XAUSD ini untuk turun-turunan. Itu baru data awal ya, belum pasti, makanya lebih baik cari aman deh kalau misalkan ada yang masih punya posisi dan udah running minimum BEP dulu lah. Kamu udah running ya kalau yang akumulasinya, kalau yang tadi averaging itu diamankan dulu gitu. Saran saya kalau misalkan nanti setelah beres awal baru tapi kalau misalnya tipikalnya adalah saya membaca data fundamental dan saya mengambil resiko, saya biasanya akan beri untuk memanfaatkan lonjakan harga ketika sedang diadakan ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanyakan silakan ya di kolom komentar atau request aja untuk dibuka mic ya, saya buka biar nanti saya pakai ini alat Doraemon, ini mikrofon headset atau apalah namanya sih nggak tahu ya, soalnya beneran saya dulu pernah tidur beda-beda loh, ada yang namanya headset, ada earphone, ada apalah gitu, kurang tahu saya juga, cuman intinya nanti saya akan menggunakan itu. Tapi kalau ada yang tahu boleh sih kalau komentar ya. Isi ada yang tahu si saya salah, saya malu bilang ini bukan. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar. Tapi kalau kita lihat dari teknikal sih seperti ini mereka. Ini masih trend down dan tinggal didukung data yang positif atau step out awal kita sekarang analisa multi time frame baru kita breakdown, kita pecah hingga kita mati juga satu time frame aja tapi itu mah nanti lah. Saya nggak mau teman-teman di awal itu melihat amit ya, enggak gampang. Oke, ada pertanyaan dari Bu Asalia. Menjelang jam 10 malam trend down sampai 18.04. Nah, ini kebetulan contohnya ini kan kalau ini kan trennya turun dan kalau nanti masih data fundamental ini mendukung atau mendorong makanya bagus kita yang itu udah masuk ke teknikal. Ini salah satu contoh gimana sih caranya menggabungkan atau mencocokkan analisa teknikal dan walaupun kadang kontradiktif ya, teknikal mengarahkan naik, teknikal mengarahkan turun, tapi nggak apa-apa, tapi itu bagus, kita ambil jalan tengahnya. Kita spekulasi deh, kita anggap bahwa memang nanti itu untuk XAUUSD apa sih didukung data fundamental yang positif atau hawkish datanya dari BPN. Berarti dia turunnya misalkan dari harga saat ini, kalau dia turun sampai mana? Banyak. Yang paling simpel yang sering dilakukan adalah berdasarkan support resisten. Kalau misalkan yang nggak sempat waktu untuk melihat grafiknya seperti ini, ada support yang aja
hitam jadi gaib ya. Saya kasih warna putih dulu. Oke, nah penarikannya di titik high, titik low, dan di lower high. Ini kurang pas. Ini dipastikan ya kalau kita menggunakan shadow di titik pertama maka titik kedua dan titik ketiga ini di shadow juga. Tapi ketika kita menggunakan body di sini berarti titik kedua dan titik ketiga menggunakannya body juga. Oke, kalau ini turun, target pertamanya di mana? Gitu. Nah, berdasarkan Fibonacci ekspansi, kalau kita masih ngacu ke wave yang pertama ya, dia minimal bisa ke 12 kan. Tapi sebenarnya ini bisa digunakan ganda juga. Kita ini dulu. Oke, kita geser nanti ke gelombang kedua. Seperti biasa taruh di high, ini taruh di low, dan ini di high. Nah, good news atau kabar bagus buat teman-teman, kalau ngacunya ke Fibonacci ekspansi, ketika nanti datanya memang negatif mendukung untuk XAUSD ini turun, maka targetnya itu berdasarkan Fibonacci ini adalah di 1780 dan ekstrimnya dia tadi kemungkinannya kecil banget kalau tercapai hari ini ya. Target yang ini nih yang akhir mungkin besok entah lusa atau kapan, tapi kalau ini melanjutkan penurunannya ya secara tren ya penurunannya penerusan tren minimal dia bisa ke 1762 poin. Ketika kita geser tengok ke kiri sebelah sini, oh iya ini ada support dan ini lagi uniknya Fibonacci harga baru terbentuk sekarang, kita pasangkan support kita terus kita compare pakai alat udah. Sekarang kita cek ke pattern lagi. Jadi tadi udah dicatat ya angkanya. Terus ini yang kedua, saya mau pakai cara yang ketiga. Kalau dia turunnya sampai mana? Kita ngacu ke daily range-nya dia. Ada yang masih ingat kah XAUSD ini range hariannya atau daily range itu berapa per hari? Itu 90, paling kecil banget, masih jarang, rata-rata di atas itu. Umumnya dia 15 sampai 20 poin. Kalau ada minus bisa 15 sampai 20. Kalau minusnya ekstrim badai lah misalkan itu bisa 30. Tapi kalau malam ini nggak akan sering ekstrim, kemungkinan habis hari ini paling kisaran 20. Kita ukur dari high to low, karena ini udah ada high, kita mulai dari low ya. Kalau 25 poin, kita anggap 25 poin karena ada miss ya. 25 poin itu sampai mana? Ternyata 20 poinnya sampai sini. Pas banget ternyata di support itu 20 poinan. Tapi kalau misalkan 25 poin dia bisa buat sampai mana? Kita cek lagi. Lebih rendah. Kalau 25 poin ternyata pas juga di support, tapi ujung shadownya masih di 17 8-4an lah kita itu. Oh 18 di atas satunya itu mendekat atau kemungkinannya bisa banget kalau itu 18 penting lotnya dijaga ya. Dan saya salah baca 17 8 trend down sampai enggak ya kalau ini dorong terus kan bisa kuat sampai 25 poin kan. 17 ya kisaran itu kan 1585 jadi kalau didorongnya hawkish kita berharap ya, berharap banget karena nanti malam itu drop hawkish, nggak ngomong yang aneh-aneh sih Powell ini di dalam, karena ngomong yang aneh kita aja lagi sensitif kayak gini market XAU bisa melemah, USD bisa melemah, XAU bisa terbang. Tapi kalau bukan dia optimis ketika pidato juga sebenarnya nggak kelihatan sih dari tahun muka di awal juga ya, briefing juga sebenarnya para analis itu banyak yang mengatakan ada kan yang memang dia itu memperhatikan wajah orang karena apa yang dia lakukan satu dua batuknya aja juga udah bisa bikin XAU beda ya kalau saya bantu sampai kering keluar
misalkan ini nanti kita ya hobi pertama memang Hawkins, positif apa yang dikatakan sama awal ini, terus tapi tetap prepare. Jadi harusnya sih udah clear ya kalau yang sel mau nanti ternyata doggies pun udah sih kalau tapi baiknya nanti kita di resisten biar kita koreksi ke area yang biasa lebih baik. Karena kalau misalnya masih bisa kalau turunnya dia masih keluar Broken you can trust, broken you can trust, broken you can trust, broken you can tapi kalau naik dia bisa mengejar dekat-dekat ke area itu 18.25. Naik atau turun kita lihat nanti posisi dulu. Kalau ada yang masih punya posisi sebelum jam 9 jangan nekat ke jam 10 ya, karena takutnya setengah jam sebelum pidato itu biasanya agak agresif pengaruhnya. Kita loncat-loncat dikit dulu sebelum jam 9 sih harusnya saran saya udah clear dulu nih. Udah clear mah nanti pidato apapun silahkan bebas kerjakan clear aja. Tadi untuk naiknya sampai sekian, untuk turunnya juga tadi udah saya sebutkan, kita tahu bareng-bareng tadi sambil belajar ya angkatnya. Lalu ada dari Sabiana bisa diambil kesimpulan menjelang ini saat ini masih sideways saat ini terhitung dari jam 2 lah kalau nggak salah, dari perlahan nanti udah mulai sideways karena memang ketika mau ada news, baik newsnya itu pidato ataupun rilis angka, biasanya memang market itu cenderung datang. Nah yang harus kita khawatirkan adalah ketika kita tahu malam atau ya mungkin di sesi New York seperti ini mau ada rilis news dan dari jam 2 sore atau dari jam 1 sore atau mungkin dari pagi banget gitu, dari jam 6 pagi harga itu udah mulai sideways dan sideways itu mengerucut. Maksudnya kayak gini, yang mana kita akan pelajari di kelas. Nanti juga ada lagi di kelas yang baru yang disebutkan ada 3 pola pengerucutan seperti ini. Ada ascending triangle, dan symmetrical triangle. Kalau ascending triangle itu udah indikasi satu arah. Kita bukan terlalu spekulasi. Begitu pun descending triangle itu indikasi satu arah. Tapi kita polanya misalkan pola mengerucutnya seperti ini kan symmetrical triangle, lurus, benar-benar lurus. Kalau misalnya satu lagi kan seperti ini, dan yang satu lagi adalah ini batangnya di atas ascending dan descending triangle. Nah kalau yang sekarang broken you can trust, broken you can trust, broken you can trust, ini bisa ke arah broken you can dikasih 2 arah. Kalau trust. symmetrical triangle seperti ini bisa terbang ke atas, bisa terbang ke bawah. Ini mengerucut loh kalau kita lihat, hati-hati. Ini mengerucut, harus hati-hati ya. Semakin kecil itu mau ada big move biasanya, walaupun nanti pas kalau tidak baik menggerak gitu nggak apa-apa, tapi kita paling tidak kita udah prepare untuk hal yang lebih besar yang bisa possible atau mungkin saja terjadi. Walaupun ternyata nggak terjadi apa-apa, nggak apa-apa, kita udah prepare. Kalau nggak terjadi apa-apa ya syukur, kita udah balik aja lah. Biasanya live ya di YouTube juga ada sih pasti ya. Poll live.
baca gitu, sisanya mau sejam ya durasinya dari 20 menit ke 60 menit. Biasanya 5 menit sebelum close saya buka lagi reaksinya seperti apa. Tidak tahu kalau reaksinya panas biasanya negatif malah terbang apapun yang mau lalu dikatakan. Intinya kalau statementnya lurus, hawkish atau positif gitu kan, pidato dia itu memang langsung biasanya dampaknya positif atau bisa turun. Kalau dovish statementnya negatif, dampaknya USD bisa melemah dan USD berarti bisa. Tapi kalau misalkan statementnya dia ngambang gitu kan, positif misalkan dia, tapi kontroversial misalkan mau naikin suku bunga tapi suku bunga misalkan suku bunga tapi suku bunga dinaikin malam ini juga bagus sebenarnya. Tapi kok mendadak seperti itu, nah itu malah kontroversial kata-kata kontroversial dan dampaknya ke market biasanya extraordinary. Itu biasanya dia klarifikasi lagi Broken you can trust, broken you can trust, broken you can trust, broken you can trust. Kenapa ya? Karena kita tahu XAUUSD ini adalah atau emas lah, kita katakan emas ini adalah sampai dengan saat ini satu-satunya mata uang yang cukup relevan dan cukup kuat akan yang namanya inflasi atau tahan dari korosi nilai. Makanya masih dibilang aset safe haven. Ketika terjadi pokoknya mah ada aneh-aneh kita nggak bisa tahu detailnya apa, chaos lah istilahnya, mau ekonomi mau politik mau apapun itu udah larinya kayak XAUUSD karena kalau itu dari dulu dari 2 tahun yang lalu udah jadi mata uang dan sampai sekarang nilainya tidak berubah. Nilainya sangat kuat, plus fisiknya juga jelas ada, bukan dibikin sama manusia kayak mata uang mata uang juga sebetulnya bisa dikatakan aset safe haven juga. Salah satunya adalah Swiss franc atau mata uang Swiss CHF kalau di forex kodenya, dan yen Jepang. Jepang juga bisa dikatakan salah satu aset safe haven juga selain emas, tapi nggak sekeren emas ya, kalau masih paling safe haven itu ya. Tapi yen Jepang juga salah satu pelarian lah bisa dua negara tersebut Jepang sama Swiss walaupun saat ini kan Jepang sebenarnya lagi secara keseluruhan atau trennya lah asal jangan satu lot aja ya. Nanti lah itu dulu bisa saya
kita lanjut nanti ya. Broken you can try. Broken you can try. Broken you can try. Kita wait-and-see dulu dan spekulasi dulu. Kalau ada yang masih punya PR belum beres, lebih baik amankan dulu. Nanti bisa apa lagi atau misalkan apa lagi dan memang temannya kalau tadi ranking sebenarnya dari 2 posisi itu udah untuk yang bawah ya harusnya kita bisa klik dulu. Saya sih nggak terlalu khawatir kalau terus karena ini baru kemungkinan